Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanah Saleh bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Adapun tema atau diskusi hari ini yang akan saya angkat adalah tentang menjelang hari ulang tahun daripada sebuah organisasi yang sudah cukup matang, cukup tua di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2023. Perlu kita tahu bahwa Himpunan Mahasiswa Islam ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, bertepatan tanggal 5 Februari 1947 oleh para mahasiswa tingkat 1 Sekolah Tinggi Islam atau STI yang sekarang bernama Universitas Islam Indonesia atau UII, yang dicetuskan oleh Lafran Pane tanpa campur tangan pihak luar kecuali oleh mahasiswa sendiri di dalam ruangan kuliah karena konfigurasi politik, agama Islam, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, itulah sedikit biografi singkat yang saya baca dari HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam yang terekam di dalam bukunya salah satu sejarawan HMI juga, yaitu Profesor Dr. Andus Haji Agus Salim Sitompul. Hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang kawan, seorang teman yang juga merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang prosesnya di Ciputat, ya, Jawa. Di Jawa mana itu, Pak? Banten. Di Banten. Yaitu Kakanda Risno Rumuar yang proses LK1-nya yaitu 2011, LK2-nya 2014, LK3-nya 2016. Ya, jenjang beliau dalam HMI, ya, yaitu jenjang karirnya sebagai sekretaris komisariat 2015, kemudian jabatan terakhir dalam Himpunan Mahasiswa Islam adalah sebagai Kabid PA, ya, cabang 2017. Nah, begini Bung Risno, kan kita melihat Himpunan Mahasiswa Islam dari pasca berdirinya sampai era reformasi ini, organisasi kita yang sangat luar biasa ini didirikan oleh para intelektual, para cendekiawan muslim, para pemikir-pemikir hebat dari 1947 hingga hari ini, termasuk mampu bertahan di tengah berbagai macam gelombang, berbagai macam badai. Di 1947 pasca itu, HMI diperhadapkan dengan PKI, ya, salah satu partai komunis pada saat itu yang mencoba merongrong NKRI, yang kemudian HMI juga tampil sebagai tameng, ya, sebagai garda depan untuk melawan komunis pada saat itu, hingga PKI itu sempat mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar supaya PKI dibubarkan, ya, HMI dibubarkan. Akan tetapi alhamdulillah itu tidak bisa. Soekarno tidak mau membubarkan karena melalui lobby senior HMI juga, misalnya Pak Dahlan Tanwiharjo dan kawan-kawan. Alhamdulillah HMI tidak bisa dibubarkan sampai hari ini. Nah, sekarang tantangan terbesar kita, ya, HMI di zaman modern hari ini adalah beragam
beragam tantangan. Salah satunya adalah dominasi politik praktis yang begitu menggilah, ya, menggilas habis kita di Indonesia. Untuk itu saya mau meminta komentar atau pandangan-pandangan kritis evaluatif daripada Bung Risno untuk melihat tantangan, ya, himpunan mahasiswa Islam dari 1947 hingga besok tanggal 5 Februari 2023. Itu yang akan saya dengar daripada Bung Risno, ya, dari kacamata yang nanti Bung Risno sampaikan. Bagaimana itu tanggapannya, Bung? Jadi kalau sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Keras suara sedikit, Pak. Pertama, kenapa HIMI sebagai organisasi mahasiswa yang cukup bertahan di berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh HIMI? Pertama, kalau kita lihat HIMI sebagai organisasi yang menghimpun kaum akademisi, kaum tercerahkan, yang dimana cukup memberikan kontribusi dalam perkembangan bangsa, baik secara intelektualitas, bahkan partisipasi dalam bentuk melawan dan mengusir kaum penjajah dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Yang menjadi pembeda antara HIMI dan dulu sampai saat ini, yaitu pertama, HIMI yang dikemas oleh Raf Rampani dan kawan-kawannya adalah bagaimana melahirkan generasi muda yang nantinya akan mampu memiliki pikiran-pikiran yang tercerahkan, yang nantinya bisa HIMI melahirkan generasi yang tidak kalah hebatnya seperti para filsuf-filsuf, cendekiawan muda, sehingga HIMI itu hadir untuk mewaraskan kepikiran daripada generasi muda pada saat itu. Lalu kalau kita lihat problematika yang dihadapi dengan perkembangan usia yang semakin matang, kita perlu tahu bahwa semakin matang satu organisasi atau semakin sempurna suatu organisasi, itu akan pada titik dia akan kembali ke mengalami penurunan. Karena ketika belum matang, maka dia akan naik level terus. Tapi kalau sampai pada tingkat kematangan, dia akan mengalami penurunan. Ini yang terjadi karena generasi terlalu euforia dalam menikmati prestasi-prestasi yang diukir oleh kaum senioritas, sehingga mereka terlalu euforia sehingga lupa untuk mewarisi peninggalan pikiran yang dimiliki oleh senioritas pada saat itu. Jadi kalau kita lihat bahwa HIMI yang dikemas oleh kaum senioritas pada saat itu, mereka hadir sebagai cendekiawan muda yang memberikan sumbangsi kenegaraan, pikiran kenegaraan, bahkan pikiran keislaman yang tetap dipadukan dengan nasionalisme. Itu yang dikemas oleh kaum senioritas pada saat itu. Mereka terlibat dan berpartisipasi dalam dinamika politik, tapi mereka adalah politik ide, politik gagasan, yang dimana mereka memberikan segala sumbangsi pikiran untuk kemajuan bangsa, kedaulatan NKRI, dan bagaimana keadilan dan sosial itu bisa terwujud di bangsa ini. Nah, kalau kita lihat tantangan hari ini, generasi mengalami satu kemunduran yang telat, di mana partisipasi generasi dalam dinamika politik bukan politik value, politik nilai lagi, tapi
politik praktis. Ini yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi kendalanya itu, generasi hari ini masalahnya adalah mereka terlibat dan berpartisipasi di dunia politik, bukan politik value, bukan politik ide, politik gagasan untuk kemajuan bangsa, tapi mereka berpolitik untuk mencari sesuatu. Itu yang pembedanya. Jadi Bung Wisnu melihat perkembangan himpunan mahasiswa Islam saat ini agak bergeser ya dengan yang diceritakan oleh para founding father HMI, misalnya Kakanda Frampane, kemudian Kakanda Sulas Tomo, kemudian Yohanes Majid ya, yang dimana mereka itu cenderung pada persoalan-persoalan kerja-kerja intelektual, kemudian kerja-kerja ide ya, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai intelektual itu ke tengah-tengah masyarakat ya, bagaimana mereka menawarkan solusi ya agar supaya masyarakat itu diperhatikan oleh negara ya. Akan tetapi yang Bu Risma sampaikan tadi sebagai sebuah catatan evaluasi bahwasannya himpunan mahasiswa Islam saat ini agak mengalami pergeseran ya dengan yang diceritakan oleh para founder HMI. Bagaimana Bung Risno melihat generasi HMI atau kader HMI hari ini di dalam ber-HMI? Pertama, yang saya ingin kutip satu bahasa yang sempat disampaikan oleh Jenderal Sudirman, bahwa HMI itu bukan saja himpunan mahasiswa Islam, tapi HMI adalah harapan masyarakat Indonesia. Itu yang perlu digarisbawahi. Artinya bahwa HMI hadir itu bukan karena kepentingan. HMI hadir bukan karena kebutuhan mahasiswa saja, tapi HMI hadir sebagai pembeda. HMI hadir sebagai harapan, dan HMI hadir dalam konotasi harapan itu ada dua, yaitu harapan untuk mencerdaskan kaum intelektual, yaitu mahasiswa, dan kedua, harapan untuk berdiri dengan kokoh sebagai pemuda muslim dalam menjaga kedaulatan NKRI, yang dimana yang tadi disampaikan oleh Jenderal Sudirman, harapan masyarakat Indonesia. Yang menjadi masalah hari ini, pertama, kalau kita lihat bahwa HMI itu kecenderungan HMI adalah intelektualitas itu menjadi warna yang seharusnya tumbuh berkembang dan dimiliki oleh kader. Maka kalau untuk mendapatkan intelektualitas oleh seorang kader, tentu jangan pernah lepas buku, literasi ya. Iya. Bagaimana memperkaya kesan intelektual dengan cara membaca, bagaimana menjaga kewarasan dalam forum-forum diskusi, dan terakhir mengimplementasikan cakrawala berpikir dan nalar kritis dalam bentuk menulis. Itu adalah kerja-kerja yang seharusnya dilakukan oleh pelajar menawarkan ide. Khusus kader HMI. Ini yang ditinggalkan oleh generasi HMI hari ini. Kader HMI hari ini yang seharusnya itu menjadi rutinitas dan aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu membaca, kajian, dan menulis. Kan begini Pak Bung Risno ya, para senior, para kakanda-kakanda kita terdahulu itu masuk ke HMI, menjadikan HMI sebagai wadah untuk bertukar pikiran ya, terutama pikiran-pikiran yang misalnya mereka dapatkan dari literatur, mereka kaji, kemudian mereka membenturkan antara satu ide dengan ide yang lain. Katakanlah dalam ajaran Karl Marx misalnya, antara pikiran Karl Marx dengan John Locke, kemudian dengan Immanuel Kant, kemudian dengan Hegel dan lain-lain. Itu generasi terdahulu yang mampu mengkaji ya
pikiran-pikiran besar para filsuf itu. Bagaimana Bung Risno melihat situasi hari ini? Kader HMI, respon dia terhadap apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita di HMI. Jadi seharusnya kan yang kayak begini, ketika seorang masuk ke HMI, minimal dia harus kayak kita punya senioritas yang seharusnya menjadi role model kita. Kalau kita bicara senioritas atau role model kita dalam HMI, tentu kita akan bicara beberapa orang, diantaranya Lak Frampani sebagai pendiri, Nurhalis Majid sebagai pencetus rumus nilai-nilai dasar perjuangan. Dan satu yang harus dipahami oleh kader HMI bahwa NDP itu menjadi metodologi yang seharusnya dipahami dan diilhami oleh kader. Karena di HMI itu kita diajarkan untuk bagaimana kita memiliki kewarasan dalam berpikir. Kita harus menjadi kader yang tercerahkan. Setelah itu di HMI kita diajarkan untuk bagaimana seorang kader itu punya nilai independensi. Independensinya bukan berarti tidak berpihak. Kita boleh berpihak manakala keberpihakan kita itu pada sesuatu yang benar, itu kebenaran pada rakyat. Ya. Terus organisasi pengkaderan, seseorang kader HMI itu diwajibkan untuk mampu meregenerasi dan memanusiakan manusia, mampu mencerahkan ketika dia sudah tercerahkan. Yaitu yang tanpa kita sadari luput daripada kesadaran kita sebagai kaum generasi HMI atau kader-kader HMI. Ya, dalam hal khusus HMI itu hadir juga sebagai organisasi perjuangan. Hari ini kita kader HMI itu semakin jauh jaraknya kita dengan rakyat. Padahal HMI itu hadir. Itu di tengah-tengah percaturan dan bangsa di mana masyarakat butuh superhero, dan HMI itu hadir sebagai superhero di antara harapan-harapan masyarakat. Dan hari ini semakin jarak kita kader HMI dengan masyarakat. Bercerita sama tukang beca saja kita malu. Berdiskusi sama ibu-ibu tukang pasar yang jualan di pasar saja malu. Bahkan kita sangat ilfil untuk diakui sebagai masyarakat proletar. Kita malu untuk diakui sebagai civil society atau masyarakat biasa. Padahal seharusnya kita sebagai kader HMI itu harus hidup dan berbaur dan menyatu dengan masyarakat. Ya, itu sebuah catatan koreksi ya, catatan evaluasi terhadap metode pengkaderan hari ini, kemudian proses kader-kader HMI hari ini ya. Lalu kalau bagaimana dengan pandangan Bung Risno terhadap kader HMI di tengah-tengah maraknya pengaruh digital, pengaruh teknologi, pengaruh globalisasi. Bagaimana kader HMI itu dia mampu bertahan di tengah-tengah arus itu? Kalau pertama, seseorang bisa mampu keluar daripada hegemoni globalisasi. Pertama dia harus punya prinsip di mana kalau seseorang tidak akan terkontaminasi dan terhegemoni oleh globalisasi dan digital yang begitu marak. Pertama dia harus punya sense of belonging dan pengetahuan, yaitu rasa mencintai pengetahuan, rasa memiliki dan rasa ingin tahu yang begitu besar, sehingga dia mampu adaptif dan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan intelektualitasnya. Artinya bahwa dengan teknologi yang semakin mempermudah kita untuk mengakses segala informasi dan pengetahuan, itu dia mampu menggunakan semaksimal mungkin untuk menambah khasanah intelektualnya, bukan
teknologi membuat dia, mengendalikan dia, dan dia disuguhkan dan mencari tontonan yang merugikan. Katakanlah misalnya, seharusnya teknologi dia bisa baca buku yang dia tidak punya, lewat teknologi dia bisa PDF, baca ya. PDF dan lain-lain. dan lain-lain. Tetapi kalau teknologi hanya digunakan untuk menonton BTS misalnya, atau film-film Korea, Hal-hal yang tidak berfaedah lah. film misalnya, film food fashion misalnya, otomatis itu akan mengikis hasrat intelektualitasnya, dan pada akhirnya kaum akademisi yang seharusnya dimiliki oleh kader Rahim akan terkikis perlahan-lahan karena dia tidak mampu membawa dirinya, dan dia dikendalikan oleh perkembangan zaman yang dimana membuat seseorang itu menjadi manusia yang individu.